Halo cuy, hari ini kita akan bahas tentang evolusi yang ditunggu-tunggu, tapi mungkin juga yang paling mengecewakan dari Honda Vario 160. Honda merilis Vario 160 dengan tagline besar, power 160 cc, mesin ESP Plus terbaru, dan tentunya klaim performa yang lebih puas dari Vario 150. Tapi benarkah kenaikan performa itu sebanding dengan yang harus Anda korbankan? Apakah Vario 160 benar-benar lebih kencang atau justru hanya lebih boros dan lebih berat? Kita akan bedah desain yang kontroversial dan menganalisis secara jujur apakah mesin 4 katup Vario ini hanyalah trik marketing untuk menutupi desain yang makin bantet. Kita mulai dari hal yang paling subjektif, namun paling banyak dikeluhkan, yaitu desain. Ketika Vario 160 pertama kali muncul, sambutan netizen terbelah. Honda seolah membawa DNA desain yang tadinya ramping, tajam, dan lincah dari Vario 150 menjadi sesuatu yang lebih membulat dan gambot. Kenapa Honda melakukan ini? Sederhana, agar terlihat maksi dan mengikuti tren skutik besar. Tapi hasilnya, Vario 160 menjadi terlihat tanggung, tidak sekekar PCX 160, namun kehilangan kesan sporty yang dulu dipegang teguh oleh Vario 150. Honda seolah memaksa Vario untuk melawan line up Yamaha Aerox dengan bodi besar. Padahal Vario seharusnya bermain di segmen stylish sporty yang ringkas. Desain yang semakin melebar ini membuat motor terasa kurang lincah di kemacetan. Sebuah kemunduran dari segi kepraktisan harian. Beralih ke jantung pacu, mesin 160 cc ESP Plus 4 katup yang sama dengan PCX 160. Secara teori, ini adalah peningkatan yang signifikan dari mesin 2 katup 150 cc lama. Horsepower naik, torsi naik, dan gaspol. Tapi mari kita lihat realitasnya. Vario 160 sekarang harus menggendong bobot yang lebih berat dan memiliki area bodi yang lebih besar atau mengikis aerodinamika. Peningkatan tenaga 160 cc ini seolah hanya berfungsi untuk mengimbangi kenaikan bobot motor itu sendiri. Jadi pertanyaan besarnya, apakah tarikannya terasa lebih jauh dari Vario 150? Jawabannya, bagi mayoritas pengguna, peningkatannya ada, namun tidak serevolusioner yang dijanjikan. Inilah trap dari marketing Honda. Anda mendapatkan output tenaga yang lebih besar, namun harus membayar harga dalam bentuk konsumsi BBM yang lebih boros dibanding pendahulunya. Terutama jika gaya berkendara Anda agresif, kenaikan cc seharusnya memberikan power berlimpah, bukan hanya pas-pasan untuk menggerakkan bodi baru. Kritik selanjutnya adalah pada paket fitur. Vario 160 sudah dibekali keyless dan rem ABS untuk varian termahal. Ini bagus, tapi ada beberapa perampingan yang tidak kita sadari. Isu kelistrikan dan sistem keyless yang rentan. Sudah banyak kasus di komunitas Vario 160 memiliki aki yang cepat tekor, yang berujung pada starter yang sulit berfungsi. Apakah ini efek dari penambahan sensor dan sistem keyless yang kurang matang di motor mass produk? Honda seolah memberikan fitur premium, namun dengan kualitas entry level. Jadi kesimpulannya tentang Vario 160 ini adalah lebih kencang, iya sedikit, tapi peningkatannya tereduksi oleh kenaikan bobot dan desain yang melebar. Kedua, lebih boros? Ya, jika dibandingkan dengan Vario 150, konsumsi BBM-nya jelas lebih sensitif terhadap gaya berkendara. Ketiga, kritik desain. Kehilangan karakter sporty dan menjadi gambot tanpa tujuan yang jelas. Intinya, Vario 160 adalah motor yang terjebak di tengah-tengah. Tidak benar-benar maxi, tidak benar-benar sporty, dan tidak benar-benar seirit yang diklaim. Ini adalah strategi marketing Honda yang bermain aman, namun mengorbankan karakter ikonik Vario. Pikirkan baik-baik sebelum Anda membeli. Apakah power 160 cc yang hanya sedikit lebih baik sebanding dengan bodi yang lebih pantat dan potensi mengeluarkan BBM yang lebih besar?
Tulis pendapat Anda di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.